Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita melanjutkan materi kita tentang kimia. Masih berkisar tentang asam dan basa. Kalau kemarin kita sudah bicarakan tentang hidrolisis garam, kali ini kita akan membahas tentang larutan penyangga atau buffer. Secara pengertian, larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH atau pH-nya relatif tetap apabila ditambah sedikit asam atau sedikit basa atau air. Ya, larutan penyangga ini sangat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh, di dalam tubuh kita, untuk mempertahankan cairan tubuh kita supaya pH-nya tetap, maka kita perlu yang namanya larutan penyangga, baik cairan di dalam sel maupun cairan di luar sel kita. Ada zat di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk mempertahankan pH tubuh, seperti itu bahasanya. Nah, kita sebelum membahas apa itu penyangga, saya coba memberikan perbedaan dulu, membandingkan apa itu hidrolisis, apa itu penyangga, karena di sini sama-sama menggunakan asam dan basa. Nanti kita coba lihat bagaimana perbedaan keduanya. Oke, untuk hidrolisis yang kemarin sudah kita bahas, hidrolisis itu bisa kita peroleh dari asam lemah dan basa lemah. Kemudian bisa dari asam lemah dan basa kuat, bisa dari asam kuat dan basa lemah. Itu ya perpaduannya. Untuk penyangga ini bisa kita peroleh dari asam lemah dan basa kuat, atau dari asam kuat dan basa lemah. Jadi hanya dua, asam lemah basa kuat atau asam kuat basa lemah. Sedangkan di sini ada 3, gitu ya. Nanti kita coba lihat di perbedaan kedua yang sangat signifikan antara hidrolisis dengan penyangga. Hidrolisis. Perpaduan keduanya kemarin harus habis semua. Habis semua. Saya ambil contoh kemarin, misalnya kita memadukan antara asam lemah dan basa kuat. Asam lemah dan basa kuat. Biasanya di sini ada tambahan nilai Ka. Ya, pada saat saya memadukan antara asam lemah ditambah basa kuat, nanti yang kita peroleh kemarin adalah garam. Garamnya ini nanti bersifat basa karena basanya yang kuat, plus air, ya, plus air kemarin. Nah, karena dalam hidrolisis kemarin semuanya habis, untuk menentukan pH-nya kita lalui dari menentukan konsentrasi OH, OH-. Mana seperti ini. Kalau Anda masih ingat, rumusnya adalah akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Itu ya. Jadi antara asam lemah dengan basa kuat nanti dihasilkan garam dan air. Ada data Ka, tapi di sini yang kita peroleh atau kita hitung awalnya adalah OH-nya dulu konsentrasinya, baru kita ke pOH, baru kita bisa ke pH. Nah, sedangkan untuk penyangga, kalau penyangga ini, karena di sini ada asam lemah basa kuat juga, asam kuat basa lemah, kurang lebih sama dengan ini. Yang di sini tidak semuanya habis, ya, untuk yang penyangga. Di sini yang lemah bersisa, gitu ya, bersisa dia. Jadi yang lemah harus bersisa kalau di penyangga ini, bahkan nanti asam lemah atau basa lemah, ya. Kita ambil contoh yang sama antara asam lemah dengan basa kuat. Tetap karena di sini yang lemah adalah asam, maka nanti dikasih data Ka.
reaksinya pun sama, tidak berubah. Pada saat ada asam lemah ditambah basa kuat, itu tetap hasilnya adalah garam. Garamnya pun bersifat basa karena basa yang kuat di sini, ditambah air. Tetapi perbedaannya karena di sini yang bersisa adalah lemah, lemahnya adalah asam, maka pada saat nanti ditanyakan pH-nya, kita menentukannya dalam posisi H+. Di sini Ka, nanti baru kita kali dengan mol sisa asam, atau saya tuliskan asam aja, karena di sini nanti yang bersisa adalah yang lemah atau asamnya, dibagi mol garam dikali valensi. Ya, valensi nanti kita coba lihat maksudnya apa. Nah, perhatikan di sini perbedaannya. Kalau di sini asam lemah basa kuat dari hidrolisis, kita harus mencari OH- dulu, baru POH, baru pH bisa. Sedangkan kalau di penyangga atau buffer, karena yang bersisa adalah lemah, harus bersisa yang lemah, kita pakai perpaduan asam lemah dan basa kuat dengan data yang sama, ada Ka-nya, kita nanti langsung menentukan konsentrasi H+ dengan rumus Ka dikali mol asam dibagi mol garam dikali valensi. Nanti langsung bisa menentukan pH berarti di sini. Nah, itu perbedaan antara hidrolisis dan penyangga, gitu ya. Nah, sama halnya nanti dengan perpaduan antara asam kuat dengan basa lemah. Saya langsung bahas di sini untuk yang bagian, karena kita bahas penyangga. Untuk asam kuat dengan basa lemah, asam kuat ditambah basa lemah, nanti di sini tetap hasilnya garam plus air. Garamnya akan bersifat asam karena asam yang kuat di sini. Nanti di sini pun akan ada tambahan data KB karena di sini ada basa lemah. Nah, berarti kalau di sini H+, maka di sini lawannya konsentrasi OH-. Rumusnya adalah KB dikali mol basa dibagi mol garam dikali valensi. Nah, seperti itu untuk pengantar awal dari larutan penyangga atau buffer yang nanti kita coba lihat bagaimana pemahaman rumus-rumus dari dua ini. Jadi harus berhati-hati perbedaannya, sama perpaduannya antara lemah dengan kuat, baik asam ataupun basa, cuman rumusnya berbeda. Pertama, tidak ada tanda akar. Kemudian mengapa ada mol asam atau mol basa? Karena yang lemah di penyangga harus bersisa, gitu ya. Kemudian garamnya tetap ada, sama-sama garam nanti di sini. Tapi di sini ada tambahan valensinya. Nah, valensi nanti kita coba lihat maksud dari valensi pada garam. Itu saja mungkin video kita kali ini. Nanti kita coba lihat rumus yang dua ini dalam bentuk soal untuk menjelaskan apa itu valensi dari mol garam. Terima kasih.